Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa karakteristik daripada kelompok. Menurut Rez, karakteristik yang paling menonjol dalam kelompok adalah pertama, adanya 2 orang atau lebih. Suatu kelompok tidak akan dikatakan kelompok bila hanya terdiri 1 orang. Maka kelompok harus terdiri dari 2 atau lebih. Dan untuk karakteristik yang kedua, yang berinteraksi satu sama lain. Nah, jika tidak ada interaksi antara satu orang dan orang yang lain, ini juga bukan merupakan satu kelompok. Terus, yang ketiga, karakteristik yang saling memiliki beberapa tujuan yang sama. Dan memang kelompok memang harus mempunyai tujuan yang sama. Dan yang terakhir, melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Nah, dari sini jika memang kelompok, maka ada keterikatan antara satu yang lainnya. Merasa mereka mempunyai ikatan yang sama dengan merasa dirinya sebagai kelompok. Nah, lanjut mengenai teori pembentuk kelompok. Untuk teori yang pertama, ada teori pendekatan. Apa itu teori pendekatan? Ialah seseorang yang berhubungan dengan orang lain yang disebabkan karena ada kedekatan atau pendekatan, baik itu ruang, tempat, daerahnya. Nah, begitu. Pendekatan, dari sini kita bisa mengambil inti. Teori pendekatan ini bisa dicontohkan dengan keluarga, tetangga. Nah, karena kita saling berdekatan, itu sudah bisa dikatakan dengan pembentuk adanya kelompok. Kelompok bisa dibentuk dengan adanya kedekatan tersebut. Misalnya, adanya kelompok yang berdekatan remaja masjid misalnya. Nah, remaja masjid hanya orang-orang yang berdekatan saja yang bisa dijadikan remaja dari masjid tersebut. Dan teori yang kedua, George Homens. Teori ini berdasarkan pada aktivitas atau interaksi, atau disebut dengan perasaan atau emosi begitu, yang terkait perasaan atau emosi. Dan teori yang ketiga, teori keseimbangan. Teori keseimbangan didasarkan pada kesamaan sikap di dalam menganggap suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Dan yang keempat, teori pertukaran. Kelompok akan terbentuk berdasarkan atas interaksi dan susunan hadiah, biaya, dan hasil. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Terus yang terakhir, ada teori alasan praktis.
pembentukan kelompok didasarkan pada alasan-alasan praktis, di mana kelompok tersebut akan cenderung memberikan kepuasan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial berdasarkan dari orang-orang yang mengkelompok tersebut. Jadi pada intinya suatu kelompok memang harus saling bekerja sama agar ada keterkaitan antar satu sama lainnya. Dan cukup dari saya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.